Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku, siswa-siswi khususnya kelas 7 SMP Negeri 2 Pamotan. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku kelas 7, meskipun semester ini sudah berjalan, tetapi secara resmi tatap muka kita belum pernah melaksanakan. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh seperti ini akibat dari pandemi corona yang belum berakhir, maka meskipun belajar di rumah, harapan saya kalian semua masih tetap termotivasi untuk belajar. Baiklah anak-anakku kelas 7 yang berbahagia, pagi ini saya Heriantin, guru BK SMP Negeri 2 Pamotan, akan memberikan layanan bimbingan konseling secara saya sampaikan melalui pembelajaran jarak jauh menggunakan video. Akan tetapi meskipun dengan menggunakan tampilan video ini, mudah-mudahan tidak mengurangi minat kalian untuk tetap belajar. Ya, saya mulai bahwa pagi ini saya akan memberikan layanan BK yang berjudul Bakat dan Minat Siswa. Anak-anak, bahwa bakat dan minat siswa ini dalam ke-BK-an masuk dalam fungsi layanan penempatan dan penyaluran. Kemudian jenis layanan dasar dan bidang layanan bidang karir. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam bidang yang dipelajari di bimbingan konseling ada 4 bidang. Bidang belajar, bidang pribadi, bidang sosial, dan bidang karir. Untuk itu kita lanjutkan pelajaran layanan saya hari ini. Tujuan layanan yang ingin dicapai, atau dengan kata lain CAS itu kegiatan efektif sehari-hari yang ingin dicapai setelah layanan ini adalah: 1. Siswa dapat memahami pengertian bakat dan minat. 2. Siswa dapat memahami bakat dan minat yang ada pada dirinya. 3. Siswa dapat menyampaikan bakat dan minatnya kepada orang tua, sehingga orang tua dapat mengarahkan dan mendukung potensi yang ada pada anaknya. 4. Siswa dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki. Serta yang kelima, siswa dapat meraih cita-cita atau karir sesuai dengan bakat dan minatnya. Sedangkan CAS-T, ada CAS-T. Kalau CAS tadi kegiatan efektif sehari-hari, sedangkan CAS-T adalah kegiatan efektif sehari-hari yang terganggu. Namanya terganggu, maka butuh penanganan. Dalam layanan ini, penanganan CAS-T-nya adalah untuk menghindari dan mencegah siswa merasa kebingungan akan bakat dan minat yang dimilikinya. Yang kedua, untuk menghindari dan mencegah siswa masa bodoh pada potensi yang dimiliki. Baik anak-anak, sampai di sini sudah siap? Ya, saya lanjutkan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ini yang pertama. Ini adalah kegiatan yang dilakukan anak-anak usia sekolah dalam mengembangkan potensinya di bidang seni. Seni apa anak-anak? Iya, seni tari. Saya yakin di antara kalian semua ini ada yang memiliki bakat dan minat di bidang seni tari. Jangan khawatir, di sekolah kita ada ekstra ini. Besok jika keadaan sudah normal, kita bisa latihan bersama pembimbing yang sudah handal. Yang kedua, gambar berikutnya adalah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi di bidang olahraga bela diri. Ada yang berminat anak-anak? Ya, jangan khawatir, di sekolah kita ada seni bela diri pencak silat. Berikutnya adalah gambar ini sudah tidak asing bagi anak-anak SMP 2 Pamotan, karena di bidang inilah banyak mengukir prestasi di tingkat yang lebih tinggi kabupaten dan provinsi. Ini adalah kegiatan seni lukis yang dilakukan oleh siswa-siswi. Kemudian berikutnya, ini adalah kegiatan olahraga sepak bola.
Hampir semua anak laki-laki yang ada di SMP 2 Pemutan suka bermain sepak bola. Jangan khawatir, di sekolah kita tercinta semua wahana, semua kegiatan-kegiatan ini ada tempat untuk berlatih, mengasah potensi sehingga bisa maksimal. Berikutnya, dengan tampilan gambar-gambar tadi, maka perlu menjadi perhatian ada kalimat who am I? Siapa saya? Ayo, siapa saya? Siapa saya? Yang bisa menjawab adalah kalian sendiri. Maksudnya, coba kalian renungkan, kalian pahami dirimu, baik itu kelebihan-kelebihan atau kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu. Tidak ada orang lain yang bisa menjawab kecuali diri kalian sendiri. Who am I? Siapa saya? Renungkan dan pelajari. Jika kalian sudah memahami diri kalian, kalaupun ada kekurangannya, kekurangan-kekurangan fisik atau non-fisik itu diterima dengan ikhlas. Kalaupun ada kelebihan-kelebihan pada fisik atau non-fisik kalian, disyukuri dengan cara mengasah, melatih lebih maksimal. Dah, saya lanjutkan. Nah, sekarang pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibanding orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik karena bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Dan potensi bawaan sejak lahir ini tidak dimiliki oleh setiap orang. Maka, jika kalian termasuk satu di antara sekian yang menerima bakat anugerah ilahi ini, disyukuri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara diasah, dilatih, sehingga bisa optimal. Sekarang, minat. Apa itu minat? Coba perhatikan. Minat adalah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Dengan kata lain, kecenderungan seseorang atau rasa suka dan senang seseorang terhadap sesuatu. Anak punya bakat bawaan sejak lahir, apakah selalu ada minat? Belum mesti. Anak yang tidak punya bakat, apakah punya minat? Juga belum mesti. Ada anak yang punya bakat tidak mau mengasahnya. Tetapi ada anak yang tidak berbakat, dia ingin melatih dirinya semaksimal mungkin. Mana yang baik? Yang baik adalah jika seorang mendapatkan anugerah ilahi, memiliki bakat sejak lahir, dan diasah, dilatih dengan minat yang luar biasa, maka hasilnya akan sangat amat baik. Oleh karena itu, jika kalian sudah memahami diri kalian, maka asah bakat yang ada, kemampuan ada yang ada, potensi yang ada pada diri kalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis, nanti sampaikan ke saya lewat WA. Begitu ya? Saya lanjut. Nah, faktor yang mendukung pengembangan minat, bakat, dan minat. Yang pertama adalah faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang muncul dari dalam diri seseorang itu sendiri. Faktor yang tumbuhnya dari individu itu sendiri. Nah, faktor intern ini yang pertama adalah faktor bawaan atau genetik sebagai bawaan sejak lahir, dan faktor yang kedua adalah faktor kepribadian, yaitu adanya potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Semakin bagus emosi, semakin dewasa dia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, maka faktor bawaan ini tadi akan berkembang dengan maksimal. Selain faktor intern, ada juga faktor ekstern. Faktor yang muncul, faktor yang timbul dari luar diri pribadi anak itu. Atau dengan kata lain, faktor itu muncul dari lingkungan anak tersebut. Bisa dari lingkungan keluarga, siapa? Orang tua dan saudaranya. Bisa dari lingkungan sekolah. Siapa yang dimaksud lingkungan sekolah? Bisa bapak ibu guru pembimbing,
bisa teman-teman, atau bisa sarana-prasarana yang disediakan oleh sekolah, atau bisa dari faktor lingkungan sosial, di mana anak-anak ini berada di lingkungan masyarakat. Bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat supaya bisa optimal? Yang pertama adalah perlu keberanian. Jangan malu, jangan takut untuk berkembang. Diawali dari belum bisa, maka karena diasah akan menjadi bisa dan akan menjadi lebih baik. Kemudian perlu dukungan latihan, disiplin dalam berlatih. Jangan rajin latihan di awal tapi di akhirnya sudah tidak mau latihan. Bahwa latihan ini perlu rutinitas sesuai jadwal, misalnya 1 minggu 2 kali lakukan. Lama-kelamaan nanti akan optimal. Potensi kalian akan optimal. Ya, perlu dukungan lingkungan. Ya, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Perlu memahami hambatan-hambatan dan cara mengatasinya. Pahami hambatan apa yang kamu alami. Misalnya, kamu pengen bermain sepak bola. Selain di sekolah, kamu juga ingin latihan di rumah dengan menggunakan lapangan di desa. Tetapi saat kamu akan bermain bola di rumah, di lapangan desa, tidak jadi karena apa? Kamu belum punya sepatu bola. Ini salah satu hambatan kenapa kamu tidak bisa berkembang dengan baik. Caranya gimana? Cara mengatasinya? Cobalah berkomunikasi dengan orang tua, sampaikan keluhan tadi. Barangkali melalui tindakan komunikasi ini, orang tua akan membantu menangani masalah tersebut. Ya, jadi inilah cara mengembangkan bakat dan minat. Berikutnya, wahana atau tempat di manakah yang paling tepat untuk mengasah, melatih bakat siswa? Wahana yang tepat adalah di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jangan khawatir, di SMP Negeri 2 Pamotan memiliki banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler, baik itu seni maupun olahraga. Akan tetapi kegiatan ini agak terhenti karena adanya pandemi corona ini. Mudah-mudahan corona segera berakhir, kalian bisa masuk aktivitas kembali di sekolah, kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, kalian bisa aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat kalian. Berikutnya, di kampung, kalian bisa melakukan kegiatan melalui kegiatan Karang Taruna, baik itu olahraga maupun seni. Ya. Kemudian mengikuti sanggar-sanggar seni tari, seni lukis, banyak sekali. Menjadi anggota klub-klub olahraga. Nah, ini ada di SMP 2 Pamotan. Di Desa Kepagung, di bawah bimbingan Pak Joko itu ada klub olahraga sepak bola. Silakan ikut. Nah, anak-anak, wahana untuk berkompetisi. Wahana untuk berkompetisi, meraih prestasi adalah melalui kejuaraan atau lomba-lomba, diantaranya POPCAP, Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten. Ada lagi melalui OSN, Olimpiade Sains Nasional. Melalui OOSN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Melalui FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Di ajang-ajang seperti ini sudah banyak membuktikan putra-putri siswa-siswi SMP 2 Pamotan menunjukkan prestasi yang luar biasa. Kalian suatu saat jika keadaan sudah normal bisa lihat di almari bagian depan itu terpajang piala-piala prestasi anak-anak SMP 2 Pamotan. Harapan kami, kalian sebagai kelas 7 akan menggantikan kakak-kakak kalian yang berprestasi. Maka tolong ikuti, kembangkan potensi kalian dengan maksimal, sehingga suatu saat akan menghasilkan karya yang luar biasa. Paham anak-anak? Sampai di sini akan saya tunjukkan contoh-contoh gambar orang-orang sukses karena bakat dan minat yang luar biasa. Kalian kenal ini? Sudah tidak asing tentunya.
Di dunia dangdut nama Lesti sudah luar biasa, sudah dikenal banyak orang. Ini karena memiliki suara emasnya. Melalui audisi dia berhasil meraih juara, sampai sekarang dia meraih sukses. Ada lagi? Ini di bidang sepak bola? Anak-anak sudah paham, terutama pecinta sepak bola. Ini tokoh remaja Indonesia yang sukses di bidang olahraga sepak bola. Iya. Siapa ini? Tokoh campur sari kita yang baru saja meninggal dunia kemarin. Sang legendaris Didi Kempot, ya, karena bakatnya yang luar biasa dia meraih sukses. Ini juga melalui suara emasnya Fatin. Nah, sudah tidak asing lagi untuk kalian semua. Dan yang berikutnya adalah, inilah contoh orang yang memiliki multitalenta luar biasa. Nah, siapa tahu bakat dan minat kalian yang kalian miliki sekarang ini, besok jika kalian sudah berhasil mengembangkan, meningkatkan yang maksimal, insya Allah akan menjadi orang-orang sukses seperti contoh ini. Apakah mereka ini sukses dengan begitu saja tanpa ada perjuangan? Tidak, anak-anak, bahwa sukses itu butuh perjuangan dan proses. Kalian harus melewati itu. Tetap semangat, ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, coba saya ingin bertanya pada kalian, apa yang dimaksud dengan bakat? Iya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan minat? Sudah paham? Iya. Kemudian, faktor yang mendukung bakat dan minat ada berapa? Ada faktor intern dan ekstern. Kemudian bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat? Iya, bisa melalui kegiatan di sekolah, di masyarakat, ya. Dan sebutkan tempat yang cocok bagi siswa untuk melatih diri mengembangkan bakatnya. Silakan dipelajari. Kemudian terakhir, wahana atau momen apa yang tepat bagi siswa untuk berkompetisi meraih prestasi? Ya, anak-anak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, tetapi sebelumnya silakan kalian mengerjakan tugas di bawah ini. Ya. Coba pahami diri kalian masing-masing. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menurut kondisi dari kalian masing-masing. 1. Kelebihan dan kekurangan fisik yang ada pada diriku adalah ... 2. Terhadap kelebihan fisikku, aku bersikap. 3. Terhadap kekurangan fisikku, aku bersikap. 4. Aku memiliki bakat di bidang. 5. Aku berminat mengembangkan potensi yang aku miliki dengan cara. Ya, silahkan kamu jawab sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi diri kalian masing-masing. Tidak usah malu, tidak usah ragu. Tulis sebanyak-banyaknya. Kemudian jawaban silahkan dikirim ke WA saya. Paham anak-anak? Ya, saya tunggu. Saya ingin berbagi dengan kalian. Silahkan kalau ada segala sesuatu sampaikan kepada saya. Ya, saya tunggu ya. Berikutnya, dengan layanan BK ini maka berakhir. Harapan saya meskipun sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua. Jadilah siswa yang mampu mempersembahkan prestasi untuk sekolah. Amin.